Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali berjumpa lagi bersama kita di Teknik Kompilasi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini kali ini kita akan memberikan materi tentang teknik optimasi. Nah, di sini kan udah tahu siapa kita ya dari pertemuan yang video-video yang kemarin. Di sini ada saya sendiri, Habib Alvin Al-Ghazni, kemudian di sebelah saya ada Mas Raka Indra, kemudian yang di sini ada Mbak Nova Cahyani, kemudian yang ini Mbak Margareta Ayu Riantika. Oke, yang materi yang pertama yaitu tentang teknik optimasi, yaitu dependensi optimasi. Nah, apa itu dependensi optimasi? Dia menghasilkan kode program dengan ukuran yang lebih kecil sehingga lebih cepat eksekusinya berdasarkan ketergantungan pada mesin. Yang pertama itu Machine Dependent Optimizer. Machine Dependent Optimizer atau optimasi lokal dan optimasi global. Yang selanjutnya Machine Independent Optimizer. Optimasi lokal dilakukan hanya pada satu blok dari source code. Optimasi global yaitu dilakukan dengan analisis flow, yaitu suatu graf berarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Kemudian optimasi lokal. Yang pertama ada flooding. Nilai konstanta atau ekspresi pada saat compile time diganti dengan nilai komputasinya. Contoh instruksi yaitu A.2 sama dengan 2 plus 3 plus B menjadi A.2 sama dengan 5 plus B. Jadi di sana itu ditambah ya, yang tadi 2 sama 3. Kemudian yang selanjutnya ada optimasi lokal. Optimasi lokal akan dijelaskan oleh Mbak Margareta Ayu Riantika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai optimasi lokal. Yang kedua yaitu redundant subexpression elimination, menggunakan hasil komputasi terlebih dahulu daripada melakukan komputasi ulang. Contoh urutan instruksinya yaitu A.2 sama dengan B plus C, X.2 sama dengan Y plus B plus C, di mana B plus C redundant, bisa memanfaatkan hasil komputasi sebelumnya selama tidak ada perubahan nilai pada variabel. Yang ketiga yaitu optimasi dalam sebuah literasi, yaitu loop unrolling, yaitu menggantikan suatu loop dengan menulis statement dalam loop beberapa kali. Karena sebuah literasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisialisasi nilai awal pada loop dilakukan sekali pada saat permulaan eksekusi loop. Selanjutnya yaitu pengetesan apakah variabel loop telah mencapai kondisi terminasi atau belum. Selanjutnya yaitu adjustment atau penambahan, berupa penambahan atau pengurangan nilai pada variabel loop dengan jumlah tertentu. Selanjutnya operasi yang terjadi pada isi perulangan atau loop body. Contoh instruksinya yaitu for i.2 sama dengan 1, 2, do, a kurung i titik 2 sama dengan O titik koma, optimasi menjadi A 1.2 sama dengan 0, A 2.2 sama dengan 0. Selanjutnya pada instruksi pertama yang menggunakan literasi perlu dilakukan inisialisasi setiap eksekusi loop, pengetesan, adjustment, dan operasi pada tubuh perulangan. Kesemuanya menghasilkan banyak instruksi, oleh karena itu optimasi hanya memerlukan 2 instruksi saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raka. Ya, selanjutnya masih optimasi lokal. Yang pertama itu ada frequency reduction, di mana memindahkan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contoh, for i.2 sama dengan 1 plus 10 do IG X.2 sama dengan 5. Nah, A.2 sama dengan A plus I titik koma M. Nah, variabel X dapat dikeluarkan dari iterasi menjadi X titik sama dengan 5. Nah,
for i titik 2 sama dengan 1 to 10 duplicate a titik 2 sama dengan a plus is titik koma n. Nah, selanjutnya itu ada strength reduction, di mana mengganti suatu operasi dengan jenis operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Contoh, pada beberapa komputer, operasi perkalian memerlukan waktu lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contoh lainnya adalah a titik 2 sama dengan a plus 1 dapat diganti dengan int a. Nah, optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada dua kegunaan optimasi global, yaitu bagi programmer dan untuk compiler itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Raka, yaitu mengenai kegunaan optimasi bagi programmer, yaitu seorang pembuat program dengan bahasa tingkat tinggi. Yang pertama, unbreakable atau cheat code, yaitu kode yang tidak pernah dieksekusi. Misalnya, X itu bernilai 5. If X sama dengan 0, then A sama dengan A plus 1. Instruksi A sama dengan A plus 1 tidak pernah dikerjakan karena kondisi X tidak pernah menjadi 0, sehingga memperlambat proses. Dan selanjutnya yang kedua yaitu unused parameter, yaitu parameter yang tidak pernah digunakan untuk prosedur. Misalnya, ada sebuah prosedur penjumlahan A, B, C itu bertipe integer, kemudian variabel X bertipe integer, begin memulai program X sama dengan A plus B, kemudian N. Nah, di sini parameter C tidak digunakan sehingga tidak perlu ditulis, karena pada prosedur penjumlahan C tidak pernah dikenakan pada suatu proses ataupun nilai. Kemudian yang ketiga yaitu unused variable, jadi variabel yang tidak pernah digunakan. Misalnya, dalam program pendek ada dua variabel, yaitu variabel A dan B bertipe integer dengan isian program begin A sama dengan 5 kemudian N. Nah, di sini variabel C itu tidak pernah digunakan dalam manipulasi sehingga tidak perlu dideklarasikan di awal. Jadi yang harus dideklarasikan hanya variabel A. Kemudian yang keempat yaitu variabel. Nah, variabel ini merupakan variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Misalnya pada program awal, sini didefinisikan ada dua variabel, yaitu variabel A dan B dengan tipe integer. Kemudian programnya A sama dengan 5, kemudian A sama dengan A plus B. Di sini variabel B digunakan tetapi tidak memiliki nilai awal. Jadi yang memiliki nilai awal hanyalah variabel A, yaitu dengan nilai 5. Kemudian bagi compiler, di sini fungsi bagi compiler yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi eksekusi program, dan yang kedua yaitu menghilangkan useless code atau kode yang tidak terpakai, jadi lebih efisien. Nah, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari kami teman-teman tentang materi yang kami paparkan tentang materi teknik optimasi. Sampai jumpa bersama kami di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.